Hadirin yang berbahagia, untuk membangun Indonesia maju, kita membutuhkan SDM, sumber daya manusia yang maju, yang unggul, yang handal. Yang di satu sisi bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah mendasar, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tapi di sisi yang lain, kita juga butuh SDM yang mampu memenangkan persaingan global, mampu memenangkan kompetisi global. Indonesia maju tidak mungkin bisa kita capai tanpa SDM yang unggul, yang kompetitif. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat, berubah sangat cepat, dan kita tidak bisa mengisolasi diri dari perkembangan tersebut. Revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung harus diantisipasi secara serius. Digitalisasi, kekuatan komputasi dan analitik data telah melahirkan terobosan-terobosan yang mengejutkan di berbagai bidang. Teknologi cyber fisikal, misalnya, telah ditandai dengan munculnya autonomous vehicle, kendaraan tanpa awak. 3D printing, yang bisa membuat bangunan dan juga senjata dengan metode printing yang murah dan cepat. Advanced robotik yang bisa mengambil alih peran manusia, bahkan bisa menjadi tour guide. Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan Virtual Reality ternyata terus berkembang, yang diaplikasikan dalam blockchain dan cryptocurrency, mata uang yang tanpa bank sentral, yang saat ini sedang diperebutkan banyak orang. Demikian pula dengan perkembangan bioteknologi. Hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi tersebut sangat mempengaruhi lanskap ekonomi, lanskap sosial budaya, dan bahkan juga lanskap politik nasional maupun internasional. Bisnis supermarket yang dulunya sangat mapan, sekarang ini juga tunggang langgang diterpa pasar online. Biro perjalanan yang juga menurun drastis setelah munculnya online ticketing. Pasar pasti masih ada bisnis-bisnis lama yang tutup dan muncul jenis bisnis-bisnis baru. Bahkan dunia politik dan pemerintahan juga harus cepat menyesuaikan diri. Pemerintahan dipaksa untuk kerja cepat, untuk kerja efisien. Pekerjaan administrator dan akuntan semakin diotomatisasikan. Tatkala lanskap politik, lanskap ekonomi, dan lanskap sosial budaya berubah, pasti agenda penelitian juga perlu mengalami perubahan. Pasti kurikulum dan metode pendidikan juga harus berubah. Pasti kompetensi SDM yang dibutuhkan juga harus berubah. Pasti cara kerja organisasi juga harus menyesuaikan. Tidak ada pilihan lain agar kita menjadi Indonesia maju. Kita harus melakukan perubahan. Perubahan mindset, perubahan pola pikir, perubahan cara kerja, perubahan model organisasi, produktivitas, disiplin nasional, inovasi, semuanya harus berubah. Oleh karena itu saya berharap agar pendidikan tinggi menjadi penopang ekosistem nasional dalam menanggapi revolusi industri 4.0. Inovasi adalah kunci. Jangan lagi terjebak rutinitas. Ini saya ulang-ulang berkali-kali di mana-mana. Jangan lagi terjebak dalam rutinitas. Cara-cara baru harus dikembangkan. Keinginan mahasiswa dan dosen untuk berinovasi harus terus ditumbuhkan. Kreasi-kreasi baru harus difasilitasi dan dikembangkan. Pendidikan harus dilakukan dengan cara-cara baru dan inovasi baru dan kreativitas baru. Kurikulum dan agenda riset harus segera dibenahi untuk disesuaikan dengan teknologi baru dan kebutuhan-kebutuhan baru. Terus Pak, apapun yang terjadi orang lain bisa karena gini, ada pepatah gini, lu bilang apa juga, kalau gua ada apa-apa kan lu nggak akan bisa bantu, gitu kan. Gua minta bantu belum tentu lu mau bantu, kan. Sorry ya,
Ya seperti itu. Ya saya Ya. nggak itu. Seperti itu Pak. Jadinya. Ya, jadi tantangan terbesarnya malah dari keluarga sendiri, Pak. Adik-adik Bapak sendiri, adik kandung ya malah yang menolak kalau bilang Fitup ini bla 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 dan sebagainya ya, Pak ya. Jadi tantangannya di situ ya. Mungkin Betul. selain itu juga mungkin ada suka dukanya, Pak. Mungkin Bapak happy di Fitup ini kenapa atau apa, bagaimana, Pak? Silakan. Oh iya Pak. Bagaimana saya tidak happy Pak di itu ini Pak. Saya bisa kenal dengan orang-orang yang saya nggak kenal, yang sekarang malah bisa jadi mungkin bukan hanya sebagai teman bisnis saja, mungkin bisa jadi saudara ya Pak. Dan itu Wow, bukan dari kota yang terdekat dari tetangga saya, tapi dari seluruh Indonesia Pak. luar Dari biasa mulai, ya. iya betul. Yang tadinya saya nggak tahu dia ada di Sumatera, dia ada di Nusa Tenggara, dia ada di Sulawesi, tapi sekarang mereka saya tahu dan saya kenal gitu kan. Dan mereka undang saya ke sana Pak. Jadi kalau Bapak ke sana mungkin bisa kuliner bareng, Pak ya, dengan Ya, mereka ya. ya Jalan-jalan ya. mungkin kalau saya minta tisu ke sana nggak dikasih Pak. Pasti ada ya, karena memang sudah jadi satu saudara ya di Fitup ini ya. Betul Wow, Pak. luar biasa. Jadi perubahannya cukup baik sekali ya di Fitup ini ya. Ya, Nah, mungkin selain itu ada nggak sih Pak perubahan hidup yang Bapak alami setelah Bapak ada di Fitup ini, Pak? wah ada dong Pak, jelas Pak. Ya sekarang seperti ini, ada beberapa lagi kemarin ada beberapa kewajiban yang saya harus selesaikan gitu kan. Ya alhamdulillah di Fitup saya udah bisa selesaikan gitu kan. Dan juga ya saya yang tadinya hanya bekerja, hanya ya udahlah, yang penting kerja dapat bisa makan untuk kehidupan sehari-hari, ya udah cukup, ya udah gitu kan. Tapi kan sekarang saya punya impian yang waktu dulu impian itu saya tahan, saya kubur tuh gitu kan, saya tahan. Wah Sempat dikubur sekarang Pak wah impiannya, udah Pak. bisa dikubur ya, karena ya gitu-gitu aja. Saya kerja ya, kalau dibilang saya kerja dengan 10 tahun ini saya nggak bisa dapat lebih gitu kan. Ya pergi Ya pagi jadi pulang malam, Pak ya. nah itu pergi pagi pulang malam ya kan, yang nggak dapat apa-apa, ya belum lagi tanggung jawab besar. Tapi di sini dengan begitu ada Fitup, otomatis kubur yang udah dikubur itu saya bongkar lagi dan saya taruh gitu kan di ruangan saya gitu kan. Kalau disebut ya itu nanti saya akan mencapai seperti itu. Jadi semangat saya, Amin, Pak. optimisme lagi tiap hari gitu kan, yaitu doa saya, dan itu saya yakin itu bisa. Kau bilang Fitup ilegal. Kau bilang Fitup penipu. Aku mau tanya, kau sudah gabung di Fitup kah? Kau yakin sudah pernah ketipu Fitup? Bawa ke sini orang-orang yang pernah ketipu sama Fitup. Sebentar dulu, Mama mau ngomeli orang-orang yang tidak jelas ini. Aku mau lihat siapa orang yang pernah join di Fitup, investasi di Fitup, yang pernah ketipu siapa, bawa sini. Kebanyakan ya, kalian-kalian itu yang ngomong ini dan itu apa segala macam, katanya ininya apa segala macam, adalah orang-orang yang belum pernah join di Fitup. Atau orang-orang yang join di Fitup yang modal dengkul main bintang gratis, sok-sokan seolah-olah ketipu sekian juta, puluhan juta. Lah wong yang investasi puluhan juta, ratusan juta aja adem anyem menikmati keuntungan mereka. Kau modal dengkul, cuman modal HP, jari, kuota, sok-sokan merasa ketipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fitubers buat kalian semua dimanapun kalian berada. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya ada di Kota Madinah, di salah satu hotel Kota Madinah yang saat ini saya ada lagi di karantina karena saya akan melaksanakan umroh. Begitu tiba semalam, kita harus karantina 3 hari sebelum kita bisa masuk beribadah ke masjid. Nah, satu hadiah yang sangat luar besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saya adalah setelah sampai di Madinah, alhamdulillah saya berada di posisi diamond. Nah, hari ini saya akan mengaktifkan bintang 6 saya dari bonus dari diamond, dari peringkat diamond untuk member Fitup ya. Jadi kita lihat dulu. Nah, nih ya. Kita buka ini. Nah, coba teman-teman lihat semua. Ini ada gratis diamond bintang 6 ya. Jadi sekarang saya akan mengaktifkan
bintang 6 hadiah buat posisi diamond. Kita lihat ya. Sekarang kita aktifkan ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sudah aktif saudara-saudara. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur sekali. Ini adalah hadiah yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi saat ini. Buat kalian-kalian yang ada di luar sana, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berhenti, karena insya Allah kalau kalian selalu terus melakukan terus, insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Go Diamond! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo VTubers, ini yang dicari-cari, yang katanya ilegal itu ya. Nah, saya akan infokan hal luar biasa. Ini ada nama perusahaan Future ViewTech, NPWP-nya dan NIB. Nah, kok bisa saya ketemu ini dan di mana, saya akan jelaskan. So, dengarkan sampai habis. YouTube ilegal atau tidak, Anda tentukan sendiri ya. Saya mau kasih tahu NIB itu apa. Nah, ini penjelasannya ya. Mirip dengan NIK bagi penduduk Indonesia, NIB adalah nomor identitas sebagai sebuah perusahaan. Fungsi NIB ini menggantikan beberapa izin sebelumnya. Izin yang digantikan dengan NIB adalah TDP, tanda daftar perusahaan, API, angka pengenal impor, juga akses kepabean sebagai eksportir dan importir. So, kalau kita lihat ya, ini kok bisa saya dapat yang ini? Nah, kita cari sama-sama. Nyarinya gampang ya. Gampang banget. Kita carinya ke yang legal-legal aja ya, ke websitenya yang para ahlinya langsung. Nah, kita cek langsung ke INSW. Bagi yang belum tahu, INSW adalah official website Indonesian National Single ya. Yang punya ini adalah Kementerian Keuangan. Oke, kita cek saja langsung ke websitenya. Oke, sebentar ya. Bener nggak? Ilegal jangan-jangan VTube ini. Oke, nah ini dia websitenya ya. Kita cek di bagian tracking. Oke, di tracking ini kita tracking NIB-nya. Setelah kita tracking NIB-nya, kita lihat di sini ya. Kita masukin nomor induk berusahanya. Nah, nah ini nomornya ya. Saya sudah copy, saya paste langsung. MAP captcha-nya saya masukkan ya. Nah, ini dia, kita submit. Muncul enggak ya? Nah, ini dia. Inilah saya kenapa bisa menemukannya ya. PT Future ViewTech. Kategorinya waktu penerbitan OSS. Apa itu OSS? OSS itu adalah online single submission ya, sebuah perizinan usaha terintegrasi secara elektronik. Nah, OSS. Kemudian ada juga CEISA. Itu adalah aplikasi penghubung pengguna jasa dengan bea cukai. Ya, kalau kita lihat ini November 2020. So, VTube legal atau ilegal? Apakah VTube patut diperjuangkan? Khususnya bersama 5 minutes. Ya. Yang kemarin-kemarin katanya VTube ilegal, Agustus ditutup, Desember ditutup, Januari ditutup. Ya, kita lihat deh ya. So, tentukan sendiri. Sampai ketemu di Diamond. Semua member VTube yang menjalankan bisnis VTube, buat semua haters memperhatikan kita, buat semua haters ngintipin kerjaan kita, buat semua
pembenci VTube ngawasin kita. Tapi ingat baik-baik, pesan saya cuma satu, jangan pedulikan. Pesan saya cuma satu, jangan pedulikan. Mereka tidak akan pernah punya power kalau Anda tidak perhatikan. Mereka akan kejam ketika Anda cuekin. Kayak saya gini loh, cuek. Ya, fokus sama hasil yang kita sedang perjuangkan. Fokus sama hasil yang sedang kita perjuangkan.